Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di seri Belajar Makro Excel Dasar. Nah, sekarang kita akan masih lanjut untuk video tipe data yang kedua. Ini adalah lanjutan dari video tipe data yang pertama. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video tentang tipe data yang pertama, silahkan lihat dulu di video tipe data yang bagian pertama. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tentang identifier dan juga variable scope. Apa itu identifier dan apa itu variable scope? Kita coba bahas. Kemarin kita sudah bahas tentang deklarasi tipe data ya, menggunakan dim. Misalkan di sini ada subroutine dengan nama tes. Dan saya deklarasikan sebuah tipe data nama, dim nama, ini variable nama as string, misalkan seperti ini. Ini untuk deklarasi tipe data ya, atau misalkan dim umur as integer. Nah, ini cara penulisan tipe data atau cara penulisan deklarasi ini bisa dipersingkat menggunakan identifier ya. Jadi identifier itu adalah sebuah karakter untuk mendeklarasikan tipe data. Misalkan di sini ada string, itu string bisa disingkat dengan tanda dolar ya. Nah, ini untuk string. Ini untuk string. Kemudian misalkan ada lagi integer, integer itu menggunakan persen ya. Ini integer menggunakan persen, simbolnya saya tulis di sini. Persen ini menggunakan dan dolar ya. Nah, itu untuk integer. Kemudian ada juga misalkan variabel nama, variabelnya misalkan A itu menggunakan untuk long ya, ini untuk long itu menggunakan dan untuk long. Jadi dim A dan itu artinya sama dengan dim A as long. Ini untuk long. Kemudian single itu menggunakan tanda seru ya. Misalkan B tanda seru, ini artinya dengan single. Kemudian ada double. Double ini menggunakan hash seperti ini. Double ini menggunakan hash. Yang terakhir itu ada desimal atau currency menggunakan tanda @ ya. Seperti ini desimal atau currency menggunakan simbol ini. Oke, kita lihat dulu, kita buktikan. Ini kita stop, kita coba jalankan. Nah, maka nama itu bertipe integer, string, umur integer, A long, B single, C double, dan D currency ya, sesuai ya dengan ini. Jadi ini sama deklarasinya seperti nama ditulis seperti ini, nama string, kemudian di sini sama seperti dengan umur as integer dan seterusnya. Nah, jadi dengan identifier itu akan lebih mempersingkat dalam deklarasi variabel seperti ini. Tapi sebaiknya untuk deklarasi itu dibuat seperti ini saja agar orang lain itu lebih mengerti. Misalkan ada orang lain yang belum paham dengan identifier, itu akan tahu bahwa ini deklarasikan sebagai string atau integer. Nah, itu untuk bagian yang pertama, identifier. Selanjutnya kita akan masuk ke variable scope ya. Nah, apa itu variable scope? Variable scope adalah area atau jangkauan yang bisa diakses oleh sebuah variabel. Misalkan di sini ada nama, ini ada nama, string, dan juga ada umur as integer. Nah, ini areanya hanya bisa diakses oleh subroutine ini saja. Misalkan di sini saya buat lagi subroutine, misalkan subtest 2. Nah, ini subtest 2 tidak bisa mengakses si variabel nama atau variabel umur. Misalkan di sini kita cetak tebak print nama, kemudian nama ini di sini kita isi dengan Andi misalkan. Yang umur kita hapus. Kemudian call test 2. Kita jalankan, maka tidak mencetak apa-apa ya, karena si nama ini itu berbeda area dengan nama yang di sini. Jadi nama ini berada di local variable. Nah, jadi variable scope ini ada 3 bagian. Yang pertama ada variabel lokal.
pada lokal ini hanya di lokal ini saja, di subroutine ini saja, seperti ini nama. Jadi nama ini tidak bisa diakses oleh subroutine lain karena sifatnya lokal ya. Ini kalau kita lihat di sini, kita stop. Di sini ada nama ya di lokal. Nama Andi Astring. Kita stop dulu. Ataupun misalnya di sini kita panggil call test 2, call test, kemudian kita jalankan, ini tab kosong ya. Out of stack space. Ini kita stop dulu. Nah, ini kita stop di sini, kita jalankan. Oh, ini karena itu ya, karena rekursif ya. Ini kan call test. Di sini ada call test 2. Jadi terus memanggil satu sama lain. Ini kita hapus dulu. Ini kita coba jalankan. Nah, nama empty ya, masih kosong karena si nama ini itu berbeda dengan nama ini walaupun sudah dipanggil dari sini ya, call test yang ini. Nah, itu variabel lokal. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu ada variabel modul. Nah, variabel modul ini areanya itu mencakup dalam satu modul. Jadi selama dalam satu modul masih bisa digunakan atau dipanggil. Nah, caranya dengan cara mendeklarasikan variabelnya di luar subroutine. Di sini. Misalkan di sini dim nama Astring. Ini kita hapus. Nah, ini nama ini sekarang area atau scope-nya itu berada di level variabel modul, bukan variabel lokal lagi. Misalkan ini kalau kita jalankan, ini akan mencetak nama Andi ya. Ini kita hapus, kita jalankan, akan mencetak nama Andi ya. Karena sekarang namanya berada di level modul. Ini kalau kita lihat, kita stop dulu di sini. Kita jalankan itu nama sekarang berada di level modul ya di sini. Nama Andi Astring. Bukan di level lokal lagi. Nah, misalkan bagaimana jika di sini ada variabel nama lagi, dim nama, tetapi beda tipe data. Misalkan di sini nama as integer, misalkan seperti ini. Nama ini kita isi dengan 12. Ya, misalkan seperti ini kita stop. Nah, nama ini akan mengisi nama dalam variabel modul atau variabel lokal. Kita lihat ya. Ini harusnya mengisi variabel lokal. Nah, nama mengisi variabel lokal ya di sini integer. Nama integer. Yang di sini belum diisi. Yang berada di level modul belum diisi. Jadi ketika ada dua nama variabel yang sama, di sini ini akan mengisi lokal ya. Nama ini akan mengisi lokal. Kalau misalkan di sini juga sama di string, kemudian nama ini kita isi dengan Andi, maka nama ini yang diisi adalah nama yang di lokal, bukan yang di modul. Nah, ini pun kalau kita jalankan yang ini, yang tes 2, nama yang di sini itu akan menjalankan akan berisi kosong ya. Ini kalau jalankan tidak akan mengisi apa-apa, kosong ya, namanya kosong karena di sini namanya yang diisi itu bukan level modul tapi level lokal. Nah, bagaimana caranya? Walaupun di sini ada nama variabel yang sama, tapi si variabel ini ingin mengisi variabel modul. Nah, caranya di sini tambahkan modul atau nama modul ya, modul 1 titik nama. Nah, ini baru mengisi level modul. Kalau kita lihat jalankan yang ini, itu akan mencetak nama Andi. Sekarang si level modulnya sudah berisi Andi ya. Nah, cara seperti ini itu jika ada nama yang sama seperti ini. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada deklarasi yang sama, itu cukup seperti ini. Karena ini akan langsung mengisi ke variabel modul. Nah, itu variabel modul ya. Variabel modul itu hanya bisa diakses oleh modul ini saja. Kalau misalkan kita buat lagi modul baru di sini, modul baru, kemudian di sini kita ada variabel dim nama, jangan nama, misalkan dim a as integer, kemudian dim b as integer. Nah, di sini di subtest itu kita isi a diisi dengan 2 dan b diisi dengan 3. Karena di tes 2 di sini misalkan kalau kita cetak debug print
A ditambah B itu tentu akan menghasilkan 5 ya. Kita coba, akan menghasilkan 0. Kenapa 0? Karena si A nya belum dipanggil. Nah ini kita panggil dulu call test. Kita jalankan lagi. Ini akan cetak 5 ya, karena A dan B nya itu sudah diisi dari 2 dan 3. Ketika dijalankan oleh tes 2 itu akan mencetak 5. Nah sekarang kita pindah ke modul 2. Nah di sini kalau kita buat lagi modul, buat lagi subroutine, misalkan sub mode 2, kemudian kita call test, yang tadi yang call test yang pertama kita cetak debug print A plus B. Ini hasilnya akan kosong ya. Jalankan, ini hasilnya akan 0. Nah karena si A dan B ini masih berada di level modul. Ini di nama A dan B ini masih berada di level modul, bukan di level global atau project. Oke, saran ketiga masuk variabel global atau project. Nah variabel global ini areanya itu berada dalam satu project. Ya ini satu project. Jadi cangkupan global ini dalam satu project ya. Semua modul bisa mengakses ke variabel global. Misalkan ini A dan B, kita ubah menjadi variabel global. Di sini kita tambahkan public. Jadi kita tambahkan public. Nah sekarang si A dan B ini sudah berubah menjadi variabel global. Dimanapun diakses itu akan bisa diambil datanya atau diambil nilainya. Misalkan di sini ada subtest di si A2 dan B3, ini dijalankan akan tadi 5 ya. 5. Nah kemudian jika kita coba di modul 2 juga sama sekarang. Yang ini juga kalau dijalankan akan menghasilkan 5 karena si A dan B ini sekarang sudah berada di level global. Nah itu untuk global bisa diakses dari mana saja. Kemudian selain variable scope itu ada konstanta ya. Nah untuk konstanta cara deklarasinya itu seperti ini. Const, kemudian nama variabelnya apa, misalkan nama string, kemudian bisa langsung diisi dengan konstantanya, yaitu misalkan di sini isi dengan Andi. Nah ini adalah cara deklarasi dengan konstanta ya. Misalkan kita coba dengan subtest. Nah misalkan ini untuk nama kita isi dengan Robi, ini pasti tidak bisa ya, atau ini akan masuk error. Kita coba jalankan, error ya. Assignment untuk konstanta itu tidak diperbolehkan atau tidak bisa ya. Jadi kalau kita ingin merubah konstanta itu tidak bisa. Nah karena konstanta ini sebuah ketetapan yang tidak bisa diubah ya. Jadi misalkan kalau di sini kita ganti dengan Robi itu tidak bisa. Nah di sini pun jika misalkan ada nama yang sama di nama string itu akan berbeda ya. Akan berbeda. Ini lokal dan ini adalah konstanta. Ini kalau kita cetak bisa ya, debug print nama. Kerjakan ini normal. Karena yang nama di sini itu namanya nama lokal, yang ini bukan nama di konstanta. Karena sudah dideklarasikan di sini ya. Tapi kalau misalkan diganti dengan modul 1 titik nama, nah ini adalah nama yang ada di konstanta. Kita cetak Andi ya munculnya, yang ini bukan Robi. Jadi sama seperti tadi, kalau misalkan ada di sini ada variabel yang sama seperti ini. Kalau misalkan di sini tidak ada variabel yang sama, itu bisa langsung cetak nama seperti ini. Ini akan cetak Andi juga, Andi. Nah itu untuk konstanta. Oke, begitu saja untuk video kali ini tentang tipe data. Tadi sudah kita bahas tentang identifier dan juga variable scope. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.